Hai teman-teman, selamat datang di channel Alur Cerita Film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Kembali saya akan berbagi alur cerita film. Film ini bergenre thriller, tapi dari segi alur cerita sangat berbeda dengan film thriller pada umumnya. Karena kalau dilanjutkan terus, film ini tak akan ada ujungnya. Ceritanya akan selalu terulang dan terulang kembali dalam putaran waktu. Maka dari itu, sang sutradara membuat batas durasi film ini hanya berdurasi 99 menit. Penasaran dengan filmnya? Ini dia filmnya. Film ini bercerita tentang orang yang terjebak dalam putaran waktu dengan kejadian atau peristiwa yang terus-menerus terulang di waktu dan tempat yang sama dan orang yang sama. Nah, penasaran dengan kisah selanjutnya? Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita melihat alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu muda yang single parent yang sedang memeluk dan menenangkan anaknya yang ketakutan. Si ibu bernama Jess dan anaknya bernama Tommy. Tommy adalah anak autis. Jess kemudian membersihkan rumah setelah Tommy menumpahkan tinta ke lantai. Dan bel rumah pun berbunyi, tapi ketika Jess melihat keluar rumah, ia tidak melihat ada orang. Begitu pula dengan tetangganya yang sedang di halaman rumahnya, tidak melihat ada orang yang datang. Beberapa saat kemudian, Jess pergi ke pelabuhan terdekat. Setelah mendekat ke pelabuhan, dia bertemu dengan pria bernama Victor. Victor ini adalah temannya Greg, sementara Jess berteman dengan Greg. Jess sendiri sebelumnya mendapat ajakan dari Greg untuk berlayar bersamanya. Sesaat kemudian, Jess tiba di pelabuhan. Di pelabuhan itu, telah berkumpul beberapa teman Greg. Ada Sally bersama suaminya bernama Donnie, dan Sally juga membawa seorang teman wanita bernama Heather. Sebelum perahu berlayar, seekor burung terbang meninggalkan perahu. Perahu pun kini mulai berlayar. Victor mengambil alih untuk urusan layar perahu. Perahu kini berada di tengah lautan, sementara Jess yang telah tertidur berjam-jam lamanya terjaga karena mimpi buruk tentang dirinya yang terdampar di bibir pantai. Victor sendiri menyampaikan kepada Greg mengenai Jess, di mana ketika ia bertemu dengan Jess, ia tampak seperti orang kebingungan, dan Victor sempat bertanya tentang anaknya yang kemudian diberitahu dengan ragu oleh Jess kepada Victor bahwa anaknya Tommy sedang berada di sekolah. Padahal itu hari Sabtu dan sekolah pada libur. Sesaat kemudian, Jess bangun dari tidurnya, menemani Greg yang sedang mengemudikan perahu layar. Jess sempat mengemudikan perahu layar yang diarahkan oleh Greg. Dari perbincangan Jess dan Greg, nampaknya Greg adalah teman yang sangat baik, yang peduli dan sangat simpati terhadap keadaan Jess dan Tommy anaknya. Kemudian, Heather pun mendekat ke arah Greg dan Jess. Sally sebenarnya ingin mendekatkan Heather dengan Greg. Itu terlihat waktu Sally mengajak Jess berbaur dengannya dan membiarkan Heather mendekati Greg. Setelah berlayar berjam-jam, tiba-tiba hembusan angin berhenti, bahkan angin sangat tenang. Hal itu sangat aneh, membuat mereka khawatir. Bagaimana bisa di tengah lautan angin tidak berhembus sama sekali? Rasa takut pun mulai menghampiri Jess. Dan kemudian Donnie menunjuk ke arah sekumpulan awan gelap campur kilat yang terlihat aneh. Tak berapa lama berselang, awan hitam itu mendekat. Ketika tepat di atas kepala mereka, awan semakin menggelap membuat semuanya menjadi ketakutan. Greg pun segera menghubungi penjaga pantai, mengungkapkan masalah yang sedang terjadi. Sementara penjaga pantai memberitahu Greg bahwa cuaca di pantai sangat bagus. Tiba-tiba saja Greg mendengar suara perempuan yang meminta tolong dari arah radio bahwa mereka yang ada di kapal dibunuh semua. Namun titik koordinat di radio dari suara yang meminta tolong tidak jelas asalnya. Dan tiba-tiba saja suasana laut berubah menjadi gelap karena awan tebal dan menghitam. Greg segera menyuruh semua mengenakan jaket pelampung. Sepersekian detik kemudian hujan turun begitu deras bersamaan dengan badai yang menggoncang perahu layar. Para wanita berlindung di dalam perahu. Akan tetapi gelombang laut yang besar menghantam perahu hingga terbalik dan rusak. Hujan badai itu hanya singgah sebentar dan satu persatu dari mereka berhasil berenang ke perahu yang telah terbalik. Sementara keberadaan Heather tidak diketahui. Sepertinya ia hilang di telan laut. Cuaca kembali cerah, tampak mereka duduk di perahu yang terbalik dan berharap pertolongan akan datang. Sementara Sally sangat kehilangan temannya Heather. Didahului oleh burung yang berterbangan, lalu Jess mengarahkan pandangannya dan melihat kapal pesiar yang mendekat ke arah mereka. Teman yang lain pun melihat kapal itu. Semua sangat senang bahwa pertolongan telah datang. Orang yang berada di kapal pesiar itu melihat keberadaan Greg dan teman-temannya, namun orang itu hanya diam.
Jess sendiri agak ragu untuk naik ke kapal itu. Sampai di atas kapal, Jess seolah-olah menerawang sesuatu tapi ia bingung tentang apa itu dan tidak mengatakan apapun kepada Greg. Victor memanggil siapa saja yang ada di kapal itu, namun tak ada sahutan sama sekali. Kemudian mereka berjalan melintasi koridor kapal. Di saat itulah Jess mulai merasakan aura aneh di kapal dan mulai terlihat takut. Dan mengungkapkan kepada Greg bahwa Jess mengenal koridor kapal itu. Tapi menurut Greg, semua kapal memiliki koridor yang sama. Dan Donnie melihat sebuah foto kapal yang dipajang di salah satu ruangan. Kemudian mereka pun tahu bahwa kapal yang mereka naiki itu adalah kapal tua yang dibuat di tahun 1932 yang diberi nama Ailos, yang berarti Dewa Angin Yunani, yang memiliki keturunan bernama Sisyphus. Dan menurut Donnie bahwa Dewa Angin tersebut dihukum oleh para dewa yang lain karena melanggar janjinya. Hukumannya yaitu mendorong batu ke atas gunung dan batu akan kembali ke kaki gunung dan ia akan mendorongnya kembali, begitulah seterusnya, dan dewa angin itu dicurangi oleh dewa kematian sehingga ia tetap hidup, begitu pula dengan Sisyphus keturunannya. Sesaat mereka terus berjalan melintasi koridor kapal, tiba-tiba sebuah suara benda jatuh menarik perhatian mereka. Dan ketika mendekat ke arah sumber suara, Victor menemukan satu set kunci mobil, persis seperti kunci miliknya Jess. Mereka bingung kok bisa kunci Jess jatuh di suatu tempat, padahal Jess sendiri belum berjalan ke arah tempat itu. Dan sebagian dari mereka mengira Heather selamat dan telah berada di kapal yang telah mengambil kunci Jess. Dan mereka terus berjalan di koridor sambil memanggil Heather. Mereka kemudian sampai di sebuah ruangan yang terlihat seperti restoran dan menemukan banyak buah-buahan di sana. Sebenarnya jam masih jam 11.30, tapi jam di kapal itu menunjukkan jam 8:20 yang persis sama dengan jam yang ada pada pergelangan lengan Jess. Mereka bermaksud menjumpai nakoda kapal, namun Jess melihat bayangan seseorang yang berlari di belakang mereka. Victor pun segera menyusul orang tersebut, sementara Greg dan Jess menyusuri ruangan yang lain dari kapal. Jess sempat menyampaikan bahwa ia merasa ada hal yang aneh di kapal itu, namun Greg menganggap bahwa Jess hanya syok dengan keadaan anaknya. Mereka pun masuk ke dalam sebuah kamar dan melihat tulisan di kaca yang ditulis dengan darah. Jess mulai berpikir hal yang mengerikan yang terjadi di kapal itu, namun Greg tidak sependapat dengannya. Ia mengira Jess masih syok sehingga mengatakan kepada Jess bahwa kapal itu telah menolong mereka dan menganggap orang yang ada di kapal hanya bermain petak umpet dengan mereka. Sehingga penghuni kapal tak ada yang menampakkan batang hidungnya. Dan tidak mungkin kapal datang begitu saja tanpa seorang nakhoda. Greg terus berpikir positif tentang keadaan yang terjadi di kapal. Tapi apa yang dirasakan Jess memang benar adanya, bahwa di kapal tersebut terjadi hal yang mengerikan. Lalu kemudian Jess meninggalkan Greg sendirian dan pergi ke ruangan tengah kapal. Sally dan Donnie yang mengira Heather selamat sibuk mencari keberadaan Heather ke semua ruangan, lalu melihat tetesan darah di lantai yang mengarah ke ruangan teater di kapal. Sementara Jess yang kembali ke ruang tengah kapal bertemu dengan Victor, di mana keadaan Victor dalam keadaan sekarat karena bagian belakang kepala yang tertusuk benda tajam yang mengeluarkan banyak darah. Dan Victor kemudian menyerang Jess dan mencekiknya, tapi Jess berhasil melepaskan diri. Victor kemudian pingsan. Jess kemudian mendengar suara tembakan dari arah teater dan berlari ke tempat kejadian. Di sana ia melihat Sally dan Donnie memegangi tubuh Greg yang tewas ditembak seseorang. Sally pun melabrak Jess karena sebelum meninggal Greg sempat mengatakan kepadanya bahwa Jess menembaknya. Jess yang merasa tidak menembak Greg pun membantah tuduhan Sally dan mengatakan ia baru bersama Victor, di mana Victor mendapat luka serius karena diserang oleh seseorang. Di saat mereka tidak saling percaya satu dengan yang lainnya, saat itulah seorang yang bertopeng menembak ke arah Sally dan Donnie hingga menewaskan mereka. Sementara Jess melarikan diri dari bidikan orang bertopeng, ia terus berlari dan mengambil pisau di salah satu ruangan lalu keluar dari ruangan kapal mengikuti jejak si bertopeng. Jess kemudian dipukul dengan senjata dan ditodong senjata oleh si bertopeng, tapi Jess sempat membuat perlawanan dan melarikan diri. Orang bertopeng sempat menembak tapi tidak mengenai dirinya, kemudian peluru si bertopeng habis. Jess lalu mengambil pajangan kapak sebagai senjata dan bertarung dengan si bertopeng. Jess ingin tahu siapa di balik orang yang bertopeng itu. Namun orang itu hanya mengatakan kepada Jess bahwa ia harus membunuh semua karena hanya itu jalan untuk pulang dan jalan keluar dari kapal itu. Jess pun mengayunkan kapak ke arah si bertopeng hingga orang tersebut jatuh ke dalam. Jess lalu pergi ke kabin kapal, namun sesaat kemudian ia mendengar teriakan dari arah laut. Jess berjalan ke tepi kapal dan terkejut melihat teman-temannya berada di atas perahu Greg yang terbalik. Bahkan dirinya juga berada di atas perahu terbalik itu.
Mereka semua minta diselamatkan, namun dalam kebingungannya Jess kembali ke kabin kapal. Sementara Jess, Greg, beserta kawan-kawan duplikat yang baru telah naik ke kapal. Mereka berjalan melintasi koridor kapal, sama persis seperti kejadian sebelumnya. Jess melihat semuanya berjalan melintasi koridor kapal dan mendengar apa yang mereka bicarakan tentang kapal itu. Sementara Jess, duplikat yang baru, merasa ia mengenal koridor kapal tersebut. Jess sangat frustasi melihat itu. Ia kini merasa terjebak dalam putaran waktu di mana kejadian sebelumnya akan kembali terulang dan tanpa sengaja kuncinya pun terjatuh. Menyadari duplikatnya dan duplikat teman-temannya akan mendekat, Jess bergegas melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Jess tetap memantau pergerakan mereka. Jess kemudian melarikan diri keluar kapal karena duplikatnya mengetahui keberadaannya. Berada di tepi kapal, Jess melihat mayat Donnie di laut yang dihinggapi beberapa burung. Kemudian Victor yang baru pun keluar dari kapal dan bertemu dengan Jess. Victor pun heran melihat Jess telah berada di tempat itu. Padahal seingatnya ia meninggalkan Jess bersama dengan Greg dan yang lainnya di dalam kapal. Jess berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Victor dan menunjukkan mayat Donnie yang berada di laut, akan tetapi mayat itu menghilang. Jess mengungkapkan lagi bahwa Victor telah mati, kepala yang tertusuk benda tajam dan mayatnya berada di restoran kapal tersebut. Dan Victor yang saat ini adalah Victor yang kedua. Adapun Victor yang baru merasa aneh dengan semua ucapan Jess. Ia menganggap Jess berhalusinasi. Jess yang panik tetap ingin meyakinkan Victor tentang yang terjadi. Dan tanpa sengaja mendorong Victor hingga bagian belakang kepalanya tertusuk besi tajam. Jess yang ketakutan pun berlari meninggalkan Victor. Dan Victor baru pun berjalan sempoyongan karena luka di kepalanya. Sesaat kemudian Jess berada di kabin kapal dan melihat banyak kertas yang berserak di lantai. Ia melihat tulisan di kertas yang isinya sama. Lalu dia menulis hal yang sama pada kertas berikutnya dan membiarkannya berserak dengan kertas yang lainnya. Dan perkataan dari si bertopeng yang menyuruhnya untuk membunuh semua yang naik ke kapal terus terngiang di kepalanya. Kemudian tanpa sengaja liontinnya terjatuh ke sebuah tempat yang tidak bisa diambil lagi olehnya. Liontin itu berisi fotonya bersama anaknya Tommy. Dan di tempat itu Jess melihat banyak sekali liontin dan semuanya liontin itu sama dengan liontin miliknya. Kemudian Jess mengambil senjata dan berjalan meninggalkan kabin kapal. Ia menyusuri ruangan dan bertemu dengan Victor yang berjalan sempoyongan karena luka di kepalanya. Jess lalu bertemu dengan Jess yang baru. Jess menodongkan senjata ke arah Jess yang baru, tapi ia tidak sampai hati menembak duplikatnya itu. Jess yang baru pun kemudian melarikan diri. Victor pun bingung melihat ada dua Jess yang sama. Sekarang ia tahu bahwa apa yang dikatakan Jess benar, tapi kondisi Victor kini sekarat dan jatuh tersungkur. Sementara Jess mendengar suara tembakan dan berlari ke tempat kejadian. Rupanya duplikat Greg tertembak oleh orang bertopeng. Donnie dan Sally berada di sana. Jess dan orang bertopeng itu saling menembak. Kemudian Jess, Sally, dan Donnie melarikan diri. Di sini Jess berniat mengubah alur tentang semua kejadian itu. Namun tanpa Jess sadari, putaran waktu dan kejadian yang terulang tetap sama. Kemudian Jess meninggalkan Sally dan Donnie dan memberikannya senjata. Jess ingin agar Donnie menembak siapa saja yang datang. Jess kembali ingin melihat Victor, bermaksud untuk membawanya meninggalkan kapal itu. Akan tetapi ia tak menemukan Victor. Jess hanya melihat percikan darah yang mengarah ke arah tepi kapal. Sementara Donnie menembak ke arah sebuah tempat yang dianggapnya ada orang di sana. Betul saja, Jess lampau membuka topengnya dan mendekat ke arah mereka. Dan mengatakan kepada Donnie dan Sally bahwa Victor telah tewas jatuh ke laut. Jess lampau membawa mereka ke arah ruangan lain. Tiba di dalam ruangan, Donnie pun segera dihabisi dengan pisau. Sementara Sally kena tusukan pisau tapi sempat melarikan diri. Jess lampau mengatakan kepada Donnie, dia melakukan itu semua karena sayang kepada anaknya. Dan Donnie pun akhirnya tewas. Sementara Jess yang dari tadi mencari keberadaan Sally dan Donnie akhirnya melihat Sally. Sally sebenarnya mendengar Jess yang memanggil namanya, namun karena rasa takut dan tidak percaya lagi dengan Jess, ia pun bersembunyi. Dan kemudian Sally menemukan radio. Ia lalu meminta bantuan dan mengungkapkan lewat radio bahwa mereka yang ada di kapal dibunuh semuanya. Dan suara itulah yang didengar oleh Greg sewaktu menghubungi penjaga pantai, tepat sesaat sebelum perahu mereka dihantam badai. Help me. Please help me. We're all dead.
Sally kemudian berlari keluar kapal dan disusul oleh Jess. Sally berlari ke tempat di mana banyak sekali mayat Sally yang lain di sana. Jess pun melihat mayat-mayat itu dan melihat banyak burung beterbangan. Ia lalu mendekat ke arah Sally yang ketakutan karena tidak percaya dengan Jess dan menganggap ia telah membunuh Donnie dan yang lainnya. Namun Jess meyakinkan Sally bahwa bukan dia pelakunya. Ketika Jess melihat ke lantai bawah kapal, ia menyaksikan ada 2 Jess bertarung dan salah satunya jatuh ke laut. Jess kemudian berjanji kepada Sally bahwa ia akan membawanya pulang dan bertemu kembali dengan Donnie. Akan tetapi, Sally tewas di tempat itu bersama dengan Sally-Sally yang lainnya. Kemudian Jess ke tepi kapal, ia kembali melihat perahu Greg yang terbalik dan melihat duplikat dirinya di sana dan juga duplikat teman-temannya yang meminta bantuan. Dan di lantai bawah kapal ia melihat Jess baru. Dan kembali terulang Jess baru, Greg yang baru dan teman-teman yang sama menaiki kapal itu. Jess melihat mereka berjalan ke arah koridor kapal. Kemudian Jess ingin menghentikan kapal namun tidak berhasil. Ia kembali keluar kapal dan mendengar percakapan Jess baru dan Victor yang terbaru. Persis sama dengan apa yang dialami dengan Victor sebelumnya. Kepala Victor tertusuk besi tajam dan Jess baru melarikan diri. Jess mendekat ke arah Victor dan berjanji akan menyelamatkannya, lalu pergi ke sebuah ruangan. Jess menemukan Donnie baru yang telah tewas. Ia kemudian menuliskan sesuatu di kaca dengan darah, lalu membuang Donnie ke laut dan menjatuhkan Greg baru yang telah tewas ke laut. Jess kemudian menemukan Donnie dan Sally dengan duplikat terbaru mereka. Kemudian Jess menyuruh mereka untuk pergi ke teater. Jess sendiri pergi mengambil seragam awak kapal dan mengenakannya. Tak lupa ia menutupi wajahnya dengan sebuah topeng. Ia pun berjalan ke arah teater dengan membawa senjata. Sementara Greg duplikat terbaru bertemu dengan Jess. Jess yang kini bertopeng menodongkan senjata. Greg tahu bahwa itu adalah Jess dengan melihat sandal yang digunakannya. Tapi Jess menembaknya hingga jatuh ke teater dan tewas. Lalu ia menembak duplikat terbaru Donnie dan Sally. Sementara Jess terbaru melarikan diri keluar kapal. Jess bertopeng mengejar dan kemudian mereka terlibat pertarungan. Lalu kemudian Jess terbaru melarikan diri. Jess bertopeng menembak tapi kemudian pelurunya habis. Kembali terulang pertarungan antara Jess terbaru dengan Jess bertopeng. Putaran waktu terus berulang. Jess terbaru mengambil pajangan kapak sebagai senjata, menghantam Jess bertopeng. Sebelum jatuh ke laut, Jess bertopeng meminta Jess terbaru untuk membunuh semua yang ada di kapal. Beberapa saat kemudian Jess nampak terdampar di bibir pantai. Senggolan ombak kecil membuatnya tersadar. Lalu Jess berjalan dan menemukan jalan raya. Tak berapa lama ia pun tiba di dekat rumahnya dan melihat tetangga sedang bekerja di halaman rumahnya. Jess berjalan ke arah jendela rumahnya dan melihat anaknya Tommy sedang menggambar sesuatu. Kemudian ia pun melihat Jess lampau yang menjemur kain lalu memarahi Tommy. Adapun Tommy melihat ke arah jendela karena merasa ada yang memperhatikannya dari luar. Tanpa sengaja dia menumpahkan tinta ke lantai. Ibunya pun marah dan menamparnya sehingga Tommy lari dan sembunyi. Jess yang ada di luar mendengar Jess lampau marah-marah dan mengatai Tommy sambil membersihkan tinta yang tumpah. Jess lalu memencet bel rumah, kemudian pergi ke gudang mengambil martil besar. Jess lampau keluar dan menanyakan tetangganya apakah ia melihat ada orang yang datang. Namun si tetangga tak melihat ada orang yang datang. Kemudian Jess masuk ke rumah membawa martil. Ketika Jess lampau masuk ke kamarnya, di saat itulah Jess menghabisinya dengan martil. Tommy ketakutan melihat kejadian itu, namun Jess segera memeluk dan menenangkannya dan mengatakan bahwa Tommy baru saja mengalami mimpi buruk. Jess lalu mengambil kalung dari Jess lampau yang telah tewas lalu memasangkan kalung itu di lehernya. Kemudian membungkus dan memasukkan Jess lampau ke bagasi mobil. Jess pun kemudian mengemudikan mobilnya dan pergi bersama dengan Tommy. Di dalam perjalanan, Jess berjanji kepada Tommy tak akan pernah marah kepadanya, sekalipun Tommy membuat kesalahan. Namun tiba-tiba seekor burung menabrak kaca mobil, dan burung itu mati meninggalkan bekas darah di kaca mobil. Jess segera menghentikan laju mobil dan mengambil burung tersebut. Ia membawa bangkai burung ke arah tanggul dan melihat banyak sekali bangkai burung yang sama. Kemudian membuang burung ke tanggul tersebut. Kemudian dengan cepat Jess mengemudikan mobil, sementara Tommy teriak ketakutan hanya karena melihat darah burung yang menempel di kaca depan mobil. Jess mencoba menenangkan Tommy, namun konsentrasi mengemudinya terganggu. Pandangannya tertuju ke arah Tommy. Tanpa ia sadari mobilnya melaju ke arah jalan yang berlawanan arah. Seketika saja mobil ketabrak sama mobil yang datang arah depan. Mobil pun terbalik dan Tommy tewas, sementara mayat Jess lampau terlempar keluar bagasi. Jess sendiri tidak ada luka sama sekali. Ia berdiri menatap putranya yang telah tewas. Dan seorang pengemudi taksi datang menghampiri dan mengatakan kepada Jess,
tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan anaknya karena ia telah tewas. Kemudian Jess meminta pengemudi taksi untuk mengantarnya ke pelabuhan. Setelah tiba di pelabuhan, si sopir menanyakan Jess apakah ia akan kembali lagi. Si sopir yakin bahwa Jess akan kembali. Jess pun berjanji ia akan kembali. Setelah berjalan ke arah pelabuhan, Victor menegur Jess dari arah belakang. Victor kemudian bertanya tentang anaknya. Dengan ragu, Jess pun mengatakan bahwa anaknya berada di sekolah. Victor sendiri ragu dengan perkataan Jess dan menurutnya ada yang aneh dengan Jess. Kemudian Jess bertemu dengan Greg. Ia meminta maaf kepada Greg karena terlambat datang. Greg sendiri ingin menunda pelayaran ini kalau Jess tidak menginginkannya. Namun Jess tetap ingin berlayar bersama yang lainnya. Ia pun memulai siklus baru mencegah kematian putra kesayangannya. Kemudian Jess pun menyapa Sally, Donnie, dan Heather yang telah menunggu di perahu. Lalu seekor burung terbang meninggalkan perahu dan perahu pun mulai berlayar. Film pun selesai tamat. Film yang membuat penontonnya pusing karena terbawa ke putaran waktu yang selalu terulang dan berulang dengan kejadian-kejadian peristiwa yang sama, tempat yang sama, dan orang yang sama. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga ini bisa menghibur. Terima kasih telah mampir. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi konten lainnya. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.